mengapa kamu tampak begitu tenang menghadapi hidup? Ketenangan bukan datang dari hidup yang mudah, melainkan dari menyerahkan hal-hal yang tak bisa dikendalikan kepada Tuhan. Bayangkan, seorang dokter cantik berdarah Tionghoa bernama Angie, cerdas dan penuh percaya diri, terbiasa mengendalikan pasien dan situasi, tiba-tiba gelisah ketika menghadapi satu pasien muslim bernama Nando yang tenang, menjaga adab, dan tak mudah goyah oleh godaan. Saat niatnya menguji batas berubah menjadi konflik batin yang mengguncang keyakinannya, satu pertanyaan muncul. Siapa sebenarnya yang sedang disembuhkan, dan keyakinan siapa yang akan runtuh lebih dulu? Namun, sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi yang beragama Islam, mari kita menuliskan salawat Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel Diana Bercerita sangat membantu kami untuk terus bersemangat membagikan cerita-cerita yang inspiratif. Pagi itu hujan turun pelan di Jakarta, menyelimuti gedung klinik swasta tempat Angie bekerja dengan udara lembab dan aroma tanah basah. Angie duduk tegak di balik meja kerjanya. Jas dokter putih membingkai tubuh rampingnya dengan sempurna. Wajahnya tenang, profesional, nyaris tanpa celah, seperti reputasinya selama ini. Ia dikenal sebagai dokter muda berbakat, cerdas, dan selalu percaya diri. Bagi Angie, ruang praktik adalah wilayah kendari penuh, tempat ia menentukan arah, percakapan, dan jarak emosional dengan siapapun yang duduk di depannya. Sejak lulus dengan predikat terbaik, hidup Angie berjalan sesuai rencana. Kariernya menanjak cepat, pasien berdatangan, dan pujian menjadi hal biasa. Ia terbiasa melihat manusia sebagai kumpulan gejala, reaksi, dan keputusan rasional. Perasaan, keyakinan, apalagi iman, baginya hanyalah variabel sekunder. Ia jarang mempertanyakan makna hidup, karena baginya, keberhasilan adalah jawaban paling konkret. Hingga pagi itu, ketika nama Nando muncul di daftar pasien, tanpa ia sadari, sebuah cerita panjang mulai bergerak pelan. Nando masuk ke ruang praktik dengan langkah sopan dan raut wajah tenang. Ia mengenakan kemeja sederhana, celana gelap, dan membawa map hasil pemeriksaan lama. Saat duduk, ia menundukkan kepala sedikit sebagai salam. Sikap kekil yang jarang Angie perhatikan dari pasien lain. Ada sesuatu dalam cara pria itu hadir. Tidak tergesa, tidak canggung, dan tidak berusaha menarik perhatian. Angie mengamati sekilas, lalu mulai bertanya sesuai prosedur. Suaranya datar, profesional, dan terukur. Namun semakin percakapan berjalan, Angie merasakan keanehan yang sulit ia jelaskan. Nando menjawab seperlunya, jujur, dan selalu menjaga batas. Ketika Angie mencoba mencairkan suasana dengan senyum ringan dan nada yang sedikit lebih personal, respons Nando tetap sopan, bahkan cenderung menahan diri. Tidak ada tatapan berlebihan, tidak ada reaksi gugup. Bagi Angie, ini tidak biasa. Ia terbiasa melihat perubahan kecil di wajah pasien. Tetapi kali ini, kendali itu terasa tak sepenuhnya berada di tangannya. Di sela pemeriksaan, Angie melihat Nando menunduk sejenak. Bibirnya bergerak lirih seperti berdoa. Ia tidak bertanya, hanya mencatat. Ada rasa penasaran yang mulai tumbuh, tipis namun mengganggu. Angie merasa seperti sedang berhadapan dengan tembok halus yang tak kasat mata. Ia menutup sesi dengan penjelasan medis yang jelas, lalu menatap Nando sejenak lebih lama dari biasanya. Bukan karena tertarik, melainkan karena terusik oleh ketenangan yang tidak bisa ia definisikan. Setelah Nando pergi, ruang praktik kembali sunyi. Angie bersandar di kursinya, menatap jendela yang basah oleh hujan. Untuk pertama kalinya hari itu, pikirannya tidak sepenuhnya kembali ke jadwal dan berkas. Ada satu pertanyaan kecil yang muncul, mengusik logikanya. Mengapa sikap seseorang bisa begitu kokoh tanpa perlu ditunjukkan? Angie menggeleng pelan, mencoba mengusir perasaan itu, meyakinkan diri bahwa semua hanyalah dinamika pasien biasa. Hari-hari berikutnya, Nando kembali untuk kontrol. Polanya sama, sikapnya tetap, dan ketenangannya konsisten. Angie tanpa sadar mulai memperhatikan detail kecil. Caranya memilih kata, caranya menolak hal-hal yang melewati batas dengan senyum sopan, dan caranya menjaga adab tanpa menggurui. Angie mulai tertantang. Bukan sebagai dokter, tetapi sebagai seseorang yang selama ini selalu merasa unggul dalam membaca orang lain. Di dalam dirinya, muncul dorongan aneh untuk menguji. Bukan dengan niat jahat, melainkan rasa ingin tahu yang bercampur ego. Angie ingin tahu apakah ketenangan itu bisa goyah. Apakah keyakinan yang tak pernah ia pahami itu benar-benar sekuat kelihatannya.
Ia belum menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan itu perlahan berbalik arah, mengarah ke dalam dirinya sendiri, mengetuk pintu yang lama terkunci rapat. Sementara itu, Nando pulang dengan langkah yang sama tenangnya. Ia tidak tahu bahwa kehadirannya meninggalkan jejak kecil di benak Angie. Baginya, Angie hanyalah dokter yang menjalankan tugasnya. Ia menjaga niat, menjaga pandangan, dan menyerahkan sisanya pada Tuhan. Ia tidak menduga bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari ujian yang jauh lebih besar. Bukan hanya untuk Angie, tetapi juga untuk dirinya. Di titik itulah, tanpa disadari keduanya, sebuah ruang praktik yang tampak biasa telah berubah menjadi panggung awal pergulatan batin. Angie masih percaya ia memegang kendali, sementara Nando berjalan dengan keyakinan yang tenang. Tak satu pun tahu bahwa dari pertemuan singkat itu, garis hidup mereka mulai saling bersinggungan. Perlahan, pasti, dan tak mungkin kembali seperti semula. Hari-hari setelah pertemuan kedua itu berjalan seperti biasa bagi klinik, namun tidak bagi Angie. Ia mulai menanti jadwal kontrol Nando dengan perasaan yang sulit ia akui. Bukan karena rindu, bukan pula ketertarikan sederhana, melainkan dorongan untuk memahami. Angie merasa ada sesuatu yang belum ia pecahkan, seperti teka-teki kecil yang mengusik rasa percaya dirinya. Setiap kali nama Nando muncul di layar komputer, dadanya terasa sedikit lebih sesak, campuran penasaran dan tantangan yang samar. Ketika Nando kembali datang, hujan kembali turun, seolah mengulang hari pertama mereka bertemu. Ia duduk dengan sikap yang sama, tenang dan terjaga. Angie menyambutnya dengan senyum profesional, lalu memulai pemeriksaan. Percakapan berlangsung lancar, namun Angie sengaja menyelipkan pertanyaan-pertanyaan ringan, mencoba membuka celah. Ia membahas pekerjaan, keseharian, bahkan topik pribadi yang biasanya membuat pasien lebih terbuka. Namun Nando menjawab dengan batas yang jelas, ramah tanpa memberi ruang berlebih. Angie merasa sedikit terusik. Ia terbiasa melihat reaksi, perubahan nada, atau bahasa tubuh yang mengkhianati perasaan seseorang. Pada Nando, semua itu nyaris tak ada. Ketika Angie mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat saat menjelaskan hasil pemeriksaan, Nando justru mengalihkan pandangan dengan sopan, menjaga jarak tanpa kesan menolak. Sikap itu sederhana, namun bagi Angie, rasanya seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang selama ini tak ia hadapi. Di sela percakapan, Angie bertanya dengan nada seolah santai tentang keyakinan. Nando menjawab singkat, jujur dan tanpa defensif. Ia bercerita bahwa imannya mengajarkannya untuk menjaga adab, terutama dalam situasi yang rawan godaan. Tidak ada nada menggurui, tidak pula sikap merasa lebih baik. Justru ketenangan itulah yang membuat Angie terdiam sesaat. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah dalam percakapan tanpa ada kata keras yang diucapkan. Sepanjang hari itu, pikiran Angie melayang. Ia mulai membandingkan dirinya dengan pasien itu. Ia yang berpendidikan tinggi, mandiri, dan terbiasa mengendalikan banyak hal, justru merasa rapuh di hadapan keyakinan sederhana yang tak pernah ia pahami. Angie mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa seseorang bisa begitu teguh tanpa perlu pembuktian? Pertanyaan itu mengusik fondasi logika yang selama ini ia banggakan. Hari berikutnya, Angie mencoba bersikap lebih biasa. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah fase penasaran sesaat. Namun ketika Nando kembali datang lebih cepat dari jadwal karena keluhan tambahan, perasaan itu muncul lagi. Angie kali ini lebih berani. Ia melontarkan candaan yang sedikit menggoda, bukan dengan niat buruk, melainkan untuk melihat reaksi. Namun respons Nando tetap sama, tersenyum sopan, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal yang perlu. Tidak ada kemarahan, tidak ada kecanggungan, hanya batas yang tegas namun halus. Batas itu justru membuat Angie semakin gelisah. Ia merasa seperti seseorang yang terus mengetuk pintu, tetapi pintu itu tidak pernah terbuka, juga tidak pernah dibanting. Di dalam diam, Angie mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Ketenangan Nando membuatnya merasa kecil, seolah semua pencapaian dan kebebasannya tak mampu memberi rasa damai yang sama. Perasaan ini asing, dan ia tidak menyukainya. Malam itu, Angie pulang lebih larut dari biasanya. Di apartemen yang rapi dan sunyi, ia duduk memandangi pantulan wajahnya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan arah hidupnya.
Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini ia benar-benar bahagia atau hanya sibuk mengejar pengakuan. Nama Nando terlintas lagi, bersama sikap tenangnya yang terus menghantui. Sementara itu, Nando juga merasakan ujian dengan caranya sendiri. Ia menyadari ada dinamika yang tak biasa dari dokternya. Ia memilih memperbanyak doa, menjaga niat, dan menahan diri. Ia tidak ingin terjerumus dalam perasaan yang tidak perlu. Baginya, ketenangan bukan berarti tanpa godaan, melainkan kemampuan untuk tetap berdiri ketika godaan datang perlahan. Tanpa mereka sadari, hubungan dokter dan pasien itu telah bergeser menjadi medan ujian batin yang sunyi. Angie mulai goyah, bukan karena kata-kata, tetapi karena sikap. Nando tetap tenang meski tekanan semakin terasa. Di antara hujan, ruang praktik dan percakapan yang tampak biasa, benih konflik mulai tumbuh, menunggu waktu untuk mekar dan mengguncangkan keyakinan yang selama ini mereka pegang. Perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba, melainkan merambat perlahan dalam keseharian Angie. Ia mulai menyadari bahwa pikirannya sering teralihkan, bahkan ketika sedang menangani pasien lain. Ada jeda-jeda kecil dalam fokusnya. Momen singkat ketika ia teringat pada ketenangan seorang pasien yang seharusnya tak berarti apa-apa. Angie, yang biasanya dingin dan presisi, kini sesekali terdiam lebih lama dari yang ia sadari, seolah pikirannya sedang bergulat dengan sesuatu yang tak bisa ia diagnosa. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan itu. Seorang perawat senior sempat menegurnya dengan nada bercanda, menanyakan apakah Angie sedang kelelahan atau memiliki masalah pribadi. Angie hanya tersenyum singkat dan mengelak. Ia tidak ingin membuka celah. Baginya, ini adalah urusan pribadi, pergulatan batin yang belum siap ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Namun tekanan itu kian nyata, terutama setiap kali Nando kembali datang untuk kontrol. Kunjungan Nando kali ini berbeda. Ruang praktik terasa lebih sempit, udara terasa lebih berat. Angie menyambutnya seperti biasa, namun sorot matanya tak setenang dulu. Ia mencoba tetap profesional, memeriksa, bertanya, dan mencatat. Di sela itu, ia mendengar Nando meminta izin untuk menunaikan sholat begitu pemeriksaan selesai, karena waktu hampir habis. Permintaan itu sederhana, disampaikan dengan sopan, tanpa tuntutan. Namun bagi Angie, kalimat itu terasa seperti pukulan lembut yang mengguncang dadanya. Angie mengangguk, mengizinkan, lalu duduk diam setelah Nando pergi. Ia menatap meja, mendengar suara langkah Nando menjauh, dan tiba-tiba merasa ruang itu kosong dengan cara yang menyakitkan. Ia tidak mengerti mengapa sebuah ibadah, sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai pilihan pribadi, bisa terasa begitu kuat pengaruhnya. Ada rasa iri yang samar, bercampur bingung dan sedikit marah pada dirinya sendiri. Tekanan itu tidak hanya datang dari dalam. Suatu hari, tanpa sengaja, Angie mendengar percakapan beberapa staf tentang pasien yang dikenal sangat menjaga adab dan sering terlihat berdoa. Nama Nando disebut dengan nada hormat. Angie merasa dadanya menghangat, bukan oleh bangga, melainkan oleh rasa terancam yang tak rasional. Ia tidak terbiasa melihat seseorang dipuji karena keteguhan batin, sesuatu yang tak bisa diukur atau ditandingi dengan prestasi. Di rumah, Angie mulai mengalami malam-malam yang gelisah. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Ia sering terbangun dengan pikiran berputar, mempertanyakan banyak hal yang dulu ia anggap remeh. Ia mencoba menghibur diri dengan rutinitas lama, menonton, bekerja lebih keras, bahkan bertemu teman. Namun semuanya terasa hampa. Setiap percakapan dangkal justru membuatnya semakin sadar akan kekosongan yang selama ini tertutup kesibukan. Sementara itu, Nando merasakan tekanan dengan cara yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa hubungan ini tak lagi sepenuhnya netral. Ada tatapan yang lebih lama. Ada jeda yang terasa berat. Ia menjaga diri sebaik mungkin, memperkuat niat dan memperbanyak ibadah. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun, termasuk Angie. Baginya, setiap orang memiliki ujiannya sendiri, dan ini mungkin adalah salah satu ujian yang harus ia lalui dengan sabar. Suatu sore terjadi percakapan singkat yang mengubah dinamika mereka. Angie, dengan suara yang sedikit lebih pelan dari biasanya, bertanya mengapa Nando tampak begitu tenang menghadapi hidup. Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa perhitungan. Nando terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa ketenangan bukan datang dari hidup yang mudah, melainkan dari menyerahkan hal-hal yang tak bisa dikendalikan kepada Tuhan. Jawaban itu sederhana, namun menghantam sesuatu yang rapuh di dalam diri Angie. Setelah Nando pergi, Angie menutup pintu ruang praktik lebih lama dari biasanya. Ia duduk,
menunduk, dan untuk pertama kalinya membiarkan perasaan itu hadir sepenuhnya. Ia menyadari bahwa konflik ini tak lagi bisa ia hindari. Ini bukan tentang Nando semata, melainkan tentang dirinya sendiri, tentang keyakinan yang kosong, dan pencarian makna yang selama ini ia tunda. Tekanan itu kini nyata, terlihat, dan tak mungkin lagi disangkal. Hari itu Angie datang ke klinik lebih pagi dari biasanya. Langit Jakarta masih pucat, dan lorong-lorong gedung terasa lengang. Ia duduk sendiri di ruang praktik, menatap meja kerjanya yang rapi, seolah keteraturan itu bisa menenangkan hatinya. Namun tidak ada yang benar-benar tenang. Malam sebelumnya, ia hampir tidak tidur. Kalimat-kalimat sederhana dari Nando terus terulang di kepalanya. Tentang ketenangan, tentang menyerahkan diri, tentang Tuhan yang selama ini ia kenal hanya sebagai konsep jauh. Ketika Nando datang untuk kontrol terakhir, suasana di antara mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi permainan jarak, tidak ada lagi keinginan menguji. Angie menyambutnya dengan wajah yang lebih jujur, lebih rapuh. Pemeriksaan berlangsung singkat, profesional seperti biasa, namun ada keheningan panjang setelahnya. Angie menatap Nando, lalu menarik nafas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian yang belum pernah ia butuhkan sebelumnya. Dengan suara pelan, Angie mengakui bahwa ia sedang gelisah. Ia tidak menyebut perasaan secara gamblang, hanya mengatakan bahwa ada kekosongan yang tak bisa lagi ia abaikan. Ia bertanya, bukan sebagai dokter, tetapi sebagai manusia yang sedang mencari arah. Nando mendengarkan tanpa memotong, tanpa menghakimi. Ia menjawab hati-hati, mengatakan bahwa setiap pencarian adalah anugerah, dan setiap hidayah datang dengan caranya sendiri. Percakapan itu singkat, namun berat. Tidak ada ajakan, tidak ada dorongan, hanya kejujuran yang berdiri di antara mereka. Setelah itu Nando pamit dengan sikap yang sama, seperti pertama kali mereka bertemu. Namun kali ini Angie tahu, perpisahan itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sunyi dalam hidup Angie. Ia mulai membaca, mendengar, dan bertanya. Ia mendekati hal-hal yang dulu ia jauhi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Tidak ada keputusan tergesa-gesa, hanya proses panjang yang penuh air mata, kebingungan, dan doa-doa yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Angie mulai menyadari bahwa logika dan iman bukan musuh, melainkan dua jalan yang bisa saling melengkapi. Pada suatu sore yang tenang, Angie mengambil keputusan yang selama ini ia takuti sekaligus ia nantikan. Ia melangkah dengan hati bergetar, meninggalkan identitas lamanya bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai penyempurnaan. Ia bersaksi dengan suara bergetar, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan karena kehilangan, tetapi karena akhirnya menemukan makna yang selama ini ia cari tanpa sadar. Kabar itu tidak langsung diketahui banyak orang. Angie memilih diam, menjalani perubahan dengan rendah hati. Namun di dalam dirinya, ada ketenangan baru yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bekerja kembali, masih sebagai dokter yang profesional, namun dengan pandangan yang berbeda. Ia lebih sabar, lebih lembut, dan lebih sadar bahwa setiap manusia membawa pergulatannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Angie bertemu kembali dengan Nando, bukan sebagai pasien dan dokter. Pertemuan itu singkat, penuh rasa hormat. Tidak ada janji, tidak ada harapan yang diucapkan, hanya senyum tulus dan doa dalam diam. Keduanya memahami bahwa peran mereka dalam hidup satu sama lain bukan untuk dimiliki, melainkan untuk saling mengantarkan. Angie kini melangkah di jalan baru, dengan keyakinan yang masih ia pelajari setiap hari. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah, akan ada pertanyaan, penolakan, dan ujian lain yang menunggu. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia telah menemukan pijakan yang kokoh, sesuatu yang tak bisa ia ukur dengan prestasi atau pengakuan. Kisah Angie dan Nando bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang berubah karena siapa. Ini adalah cerita tentang pertemuan, tentang ujian, dan tentang hidayah yang datang dengan cara paling tak terduga. Dari ruang praktik yang tenang, lahirlah sebuah perjalanan batin yang mengubah arah hidup selamanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa hidayah bisa datang melalui siapa saja, kapan saja, dan seringkali melalui jalan yang tidak pernah kita sangka sebelumnya.